Halo sahabat Bunda, selamat datang di channel kami. Di sini, kita akan berbagi cerita penuh emosi, mulai dari tawa hingga air mata. Dalam kisah-kisah yang terinspirasi dari pengalaman hidup nyata. Jangan lewatkan setiap cerita menyentuh yang akan membuat hati Anda terasa lebih hidup. Yuk, tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Saya doakan buat sahabat Bunda yang sudah like dan subscribe semoga selalu dilancarkan rezeki dan segala urusannya, amin ya robbal alamin. Mari kita mulai perjalanan penuh makna ini bersama. Selamat menikmati kisah-kisah yang kami sajikan. Aku, Dewi, merasa sangat bahagia setelah menikah dengan Bayu. Meski kami menikah atas dasar perjodohan, aku yakin Bayu adalah pilihan yang tepat. Dia lelaki baik yang perhatian dan penyayang. Pernikahan kami berlangsung sederhana, tetapi penuh kehangatan dari keluarga dan sahabat. Setelah menikah, kami memutuskan untuk tinggal di rumah keluarga Bayu bersama ibu mertuaku, Bu Sari, Kak Raka, kakak laki-laki Bayu, dan Ratih, istri Kak Raka. Ketika pertama kali menginjakan kaki di rumah mertua, aku langsung terpesona oleh rumah besar itu. Bangunan bergaya klasik dengan taman luas di depan rumah menciptakan suasana yang hangat. Bu Sari menyambut kami dengan senyuman. "Selamat datang, Dewi. Semoga kamu betah di sini," katanya sambil memelukku hangat. Aku mengangguk sambil tersenyum. Bayu memeluk bahuku, seolah ingin memastikan aku merasa nyaman. Hari-hariku di rumah baru ini diawali dengan kebahagiaan. Bu Sari adalah seorang wanita tegas, tetapi ia memperlakukanku dengan cukup baik. Ia sering mengajakku berbincang sambil mengenalkan tradisi keluarga mereka. "Dewi, di rumah ini kami terbiasa makan malam bersama. Aku harap kamu tidak keberatan membantu memasak nanti," katanya dengan senyum hangat. Aku mengangguk antusias, merasa diterima dengan baik. Ratih, istri Kak Raka, meski lebih pendiam, sering menyapaku dengan ramah. "Kalau ada yang kamu butuhkan, jangan sungkan ya, Dewi," ucapnya suatu pagi saat kami berdua sedang di dapur. Aku merasa cukup nyaman, meskipun belum terlalu mengenal mereka. Ia bahkan pernah mengajakku berbagi resep masakan. "Ini resep kesukaan Raka. Mungkin kamu bisa coba memasak untuk Bayu nanti," katanya sambil menyerahkan secari kertas bertuliskan resep sup ayam kampung. Bayu, suamiku, selalu berusaha membuatku merasa betah. Dia sering membawaku keluar rumah di akhir pekan untuk menikmati waktu berdua. "Kita belum punya rumah sendiri, tapi aku janji akan bekerja keras agar kita bisa punya rumah yang nyaman untukmu," katanya sambil menggenggam tanganku. Ucapannya selalu membuatku merasa tenang dan penuh harapan. Kadang, Bayu juga membantu pekerjaan rumah jika aku terlihat lelah. "Dewi, biar aku yang cuci piring malam ini." "Ya," ujarnya sambil tersenyum. Sikapnya membuatku merasa dihargai. Hari-hariku di rumah mertua terasa cukup menyenangkan. Aku mulai terbiasa dengan rutinitas di rumah besar ini. Setiap pagi, aku bangun lebih awal untuk membantu Bu Sari menyiapkan sarapan. "Dewi, terima kasih ya sudah rajin membantu. Kamu benar-benar menantu yang baik," puji Bu Sari suatu pagi. Hatiku berbunga-bunga mendengarnya. Terkadang, Kak Raka dan Ratih bergabung di meja makan, berbincang santai tentang kegiatan mereka. Aku mulai memahami dinamika keluarga ini. Kak Raka adalah orang yang humoris, sering melontarkan candaan yang membuat suasana makan pagi jadi menyenangkan. "Dewi, hati-hati dengan Bayu, ya. Dulu dia itu anak mami banget," gurau Kak Raka sambil tertawa. Aku ikut tertawa. Sementara Bayu hanya menggeleng pelan dengan senyum malu-malu. Malam hari adalah waktu favoritku bersama Bayu. Kami sering duduk di teras belakang, menikmati udara segar sambil membahas mimpi-mimpi kami. Bayu selalu berkata, "Aku ingin melihatmu bahagia, Dewi. Apapun yang terjadi, aku akan selalu ada untukmu." Kata-katanya membuatku yakin bahwa keputusan menikah dengannya adalah langkah yang tepat. Kadang, Bayu juga bercerita tentang masa kecilnya di rumah ini. "Dulu, aku sering main bola di halaman depan. Bu Sari sering memarahiku kalau rumputnya rusak," katanya sambil tertawa.
Meski aku tahu hidup di rumah mertua akan penuh tantangan, aku optimis dapat menjalaninya. Aku percaya hubungan baik dengan Bu Sari, Kak Raka, dan Ratih bisa terus terjalin. Dalam hatiku, aku berdoa agar kebahagiaan ini bisa berlangsung selamanya. Aku juga berusaha untuk menjadi menantu yang diharapkan oleh Bu Sari. Setiap hari, aku berusaha memberikan yang terbaik dalam membantu pekerjaan rumah. Namun, aku juga sadar bahwa hidup tak selalu berjalan mulus. Aku hanya berharap jika tantangan itu datang, aku bisa menghadapinya dengan sabar dan kuat. Untuk saat ini, aku ingin menikmati kebahagiaan kecil yang kurasakan bersama keluarga baru ini. Hari-hariku di rumah mertua mulai terasa berbeda seiring waktu berlalu. Awalnya, segala sesuatu terasa begitu sempurna. Kehangatan keluarga yang kulihat di awal pernikahan membuatku merasa diterima. Namun, perlahan aku mulai merasakan perubahan kecil dalam sikap mereka. Meskipun aku mencoba untuk tidak terlalu memikirkannya, hal-hal itu mulai mengusik pikiranku. Suatu pagi, aku bangun lebih awal seperti biasa untuk membantu Bu Sari di dapur. Aku berniat untuk membuatkan sarapan sederhana sebagai bentuk rasa hormatku. Namun, kali ini beliau tampak berbeda. Raut wajahnya sedikit dingin, dan ia tidak menyapaku seperti biasanya. "Bu, apa yang bisa saya bantu pagi ini?" tanyaku sambil tersenyum. Aku mencoba menyembunyikan rasa canggung yang muncul dari sikap dinginnya. Bu Sari hanya menatapku sekilas sebelum menjawab. "Kamu bisa cuci beras dan mulai masak nasi. Jangan lupa, nanti bersihkan ruang tamu juga. Semalam debunya banyak." Nada suaranya terdengar tegas, tanpa ada kehangatan. Aku mengangguk meskipun hatiku sedikit terusik. Aku berpikir mungkin beliau sedang lelah atau ada hal lain yang mengganggu pikirannya. Dengan hati-hati, aku mulai menjalankan tugas yang diberikannya. Beberapa minggu setelah itu, jumlah pekerjaan yang harus kulakukan di rumah semakin bertambah. Hubunganku dengan Ratih, adik Bayu, juga mulai terasa janggal. Dulu, dia sering mengajakku berbincang atau bahkan berbagi cerita ringan. Namun, belakangan ini, ia lebih sering terlihat sibuk dengan urusannya sendiri. Bahkan, ia mulai sering memintaku melakukan pekerjaannya tanpa rasa sungkan. "Dewi, aku buru-buru. Tolong cuci piring ini juga, ya," katanya suatu hari sambil meletakkan tumpukan piring kotor di wastafel. Aku terdiam sejenak, mencoba mencerna permintaannya. Namun, aku tetap mengangguk dan menjalankan permintaannya. "Tidak apa-apa," gumamku pelan pada diri sendiri. Aku masih berusaha berpikir positif, berharap sikapnya hanya sementara. Namun, permintaan Ratih mulai menjadi kebiasaan. Terkadang, ia meminta bantuan mencuci pakaian miliknya dan Kak Raka. Bahkan, ia tak segan-segan menyuruhku membersihkan kamarnya. Beban pekerjaan rumah tangga ini mulai terasa berat di pundakku. Puncak dari semua ini terjadi saat aku sedang membersihkan ruang tamu. Hari itu, Bu Sari memintaku memastikan semua sudut rumah bersih. Dengan semangat, aku mulai mengelap jendela dan menyapu lantai. Namun, tiba-tiba Ratih dan Kak Raka datang membawa banyak kantong belanjaan. Tanpa sepatah kata, mereka meletakkan barang-barang itu di meja dan berlalu begitu saja. "Dewi, nanti tolong bereskan ini juga, ya? Aku mau istirahat dulu," ucap Ratih sambil melangkah ke kamarnya tanpa menoleh. Dadaku terasa sesak. Aku mencoba menahan air mata yang hampir jatuh. Apakah aku hanya dianggap pembantu di rumah ini? Aku melanjutkan pekerjaanku sambil berusaha menenangkan diri. Ketika Bayu pulang malam itu, aku mencoba menceritakan semua yang kurasakan. "Bayu, aku merasa semua pekerjaan rumah jatuh ke tanganku. Aku tidak masalah membantu, tapi kenapa seperti ini?" tanyaku hati-hati. Bayu menghela napas panjang dan merangkulku erat. "Sabar ya, Dewi. Mungkin mereka belum terbiasa. Nanti aku akan bicara dengan ibu," katanya mencoba menenangkanku. Kata-katanya memberiku sedikit harapan, meskipun aku tahu itu tidak akan mudah. Namun, situasi tidak berubah. Beberapa hari kemudian, Bu Sari tampak semakin sering mengkritik apapun yang kulakukan. Ketika aku memasak, ia berkata, "Masakanmu terlalu asin,
Dewi, lain kali, coba kurangi garamnya. Padahal, semua orang di meja makan tampak menikmati makanannya. Saat aku membersihkan halaman depan, Bu Sari datang dan berkomentar. Rumput ini masih banyak yang kotor. Kamu harusnya lebih rajin. Aku hanya bisa mengangguk dan mengucapkan maaf. Meskipun aku tahu aku sudah melakukan yang terbaik. Ratih juga semakin sering bersikap seperti majikan. Suatu hari, aku melihatnya duduk santai sambil menyeruput teh hangat. Sementara aku sibuk mengepel lantai. Dia berkata dengan nada santai. Jangan lupa pel yang di sudut dekat tangga, Dewi. Aku lihat tadi masih kotor. Aku merasa letih secara emosional. Aku mencoba mengungkapkan perasaanku kepada Bayu, tetapi tanggapannya selalu sama. Mereka tidak bermaksud begitu, Dewi. Jangan terlalu dipikirkan, ya. Meskipun situasi di rumah semakin berat, aku tetap mencoba bertahan. Bayu adalah satu-satunya alasan aku masih bisa tersenyum. Dia sering memberiku dukungan dan mengatakan bahwa semuanya akan membaik seiring waktu. Aku sedang menabung. Dewi, kalau sudah cukup, aku ingin kita punya rumah sendiri. Aku tidak mau kamu merasa tidak nyaman di sini, katanya suatu malam sambil menggenggam tanganku. Kata-katanya memberiku semangat untuk terus bertahan. Namun, di dalam hatiku, keraguan mulai muncul. Apakah aku harus terus mengorbankan kebahagiaanku demi menjaga keharmonisan keluarga ini? Ataukah suatu hari aku harus berani mengambil keputusan besar untuk memperjuangkan diriku sendiri? Hari-hariku semakin terasa berat. Setelah beberapa bulan tinggal bersama keluarga besar Bayu, aku mulai merasa seperti seorang asing di rumah sendiri. Sikap Bu Sari yang dulu hangat kini berubah dingin. Dan Ratih semakin menunjukkan ketidakpeduliannya. Namun, aku masih berusaha bertahan, terutama demi Bayu. Pagi itu, aku bangun lebih awal untuk memasak sarapan seperti biasa. Dapur masih gelap, tetapi aku sudah menyalakan lampu dan mempersiapkan bahan masakan. Aku ingin memastikan semuanya siap sebelum anggota keluarga lain bangun. Suara langkah kaki terdengar dari arah dapur, dan Bu Sari masuk dengan ekspresi datar. Mengenakan daster panjang berwarna biru. Dewi, jangan lupa masak nasi yang cukup. Kemarin kurang, Raka nggak kebagian. Katanya tanpa basa-basi, sambil membuka lemari untuk mencari cangkir. Baik, Bu. Saya masak lebih banyak hari ini. Jawabku sambil tersenyum kecil. Meski dalam hati merasa sedikit tersinggung. Aku sudah masak cukup kemarin. Tapi entah mengapa selalu ada yang merasa kurang. Setelah semua makanan siap, aku menyajikannya di meja makan. Bau harum masakan menyebar ke seluruh ruangan, dan satu persatu anggota keluarga mulai berdatangan. Raka dan Ratih duduk sambil berbincang, sementara Bu Sari menyusun piring dengan raut wajah serius. Bayu baru saja keluar dari kamar, menguap kecil sebelum bergabung di meja. Ketika semua anggota keluarga berkumpul di meja makan, aku hendak duduk untuk ikut makan. Namun, Ratih tiba-tiba berkata, Dewi, tolong ambilkan sendok di dapur. Aku lupa bawa. Aku menghela napas dalam hati. Ini bukan pertama kalinya Ratih meminta bantuan kecil yang sebenarnya bisa ia lakukan sendiri. Namun, aku tetap bangkit dan mengambilkan sendok untuknya. Saat aku kembali dan menyerahkan sendok, Raka berseloroh sambil tersenyum lebar. Wah, kamu memang istri yang rajin, Dewi. Cocok jadi asisten rumah tangga. Tawa kecil terdengar dari Ratih, sementara aku hanya bisa tersenyum kaku. Bayu yang duduk di sebelahku hanya tersenyum kecil, seolah menganggap itu candaan biasa. Aku merasa sakit hati, tetapi memilih diam karena tidak ingin suasana menjadi canggung. Setelah makan malam, aku mencoba berbicara dengan Bayu di kamar. Aku merasa bahwa semua tugas rumah tangga kini sepenuhnya menjadi tanggung jawabku. Bahkan pekerjaan kecil yang seharusnya bisa dikerjakan bersama seringkali dilimpahkan kepadaku. Aku memulai pembicaraan dengan hati-hati, berharap Bayu bisa mengerti perasaanku. Bayu, aku ingin kita bicara soal ini. Aku merasa seperti pembantu di rumah ini, kataku dengan nada pelan namun tegas. Bayu menghela napas panjang. Ia tampak lelah setelah seharian bekerja. Dewi,
Kamu tahu kan Ibu dan Ratih memang orangnya seperti itu. Jangan terlalu dimasukkan ke hati. Aku janji, nanti kalau sudah punya uang cukup, kita pindah. Sabar dulu, ya. Aku mencoba menahan air mata yang mulai menggenang. Tapi, Bayu, aku capek. Ini bukan hanya soal pekerjaan rumah. Mereka tidak menghormatiku sebagai bagian dari keluarga. Jawabku dengan suara bergetar. Bayu terdiam sejenak, lalu berkata, "Aku tahu ini sulit, tapi tolong bertahan, Dewi. Demi kita. Aku janji ini cuma sementara." Aku mengangguk pelan, meski hatiku tetap terasa berat. Aku ingin percaya pada janji Bayu, tetapi kenyataan di depan mataku tidak semudah itu untuk diabaikan. Hari berikutnya, Bu Sari memintaku membersihkan ruang tamu karena ada tamu penting yang akan datang. Aku menyingsingkan lengan baju dan mulai bekerja sejak pagi. Lantai kusapu hingga bersih. Meja dan jendela kuelap dengan kain basah. Aku ingin memastikan semuanya terlihat rapi dan nyaman untuk tamu yang akan datang. Namun, saat aku sedang mengelap jendela, Ratih masuk ruangan dengan raut wajah kesal. Ia memandangi botol pembersih yang kugunakan dengan tatapan tidak suka. "Dewi, kamu pakai pembersih apa? Bau banget, deh. Ganti yang lain, dong. Ini nggak nyaman buat tamu nanti," katanya dengan nada menyalahkan. "Ini pembersih yang biasa dipakai, Kak Ratih. Tapi, kalau kakak mau, saya bisa ganti," jawabku sambil mencoba menahan emosi. Namun, sebelum aku sempat menggantinya, Bu Sari masuk ruangan dan langsung memarahiku tanpa mendengar penjelasanku. "Dewi, kamu harusnya tahu kalau ini rumah keluarga. Jangan bikin orang nggak nyaman. Kalau nggak bisa kerja yang benar, bilang," katanya dengan nada tinggi. Aku merasa seperti ditampar oleh kata-katanya. Aku sudah melakukan yang terbaik, tapi sepertinya tidak pernah cukup. Aku hanya bisa meminta maaf dan melanjutkan pekerjaanku dengan hati yang remuk. Malam itu, aku kembali mengungkapkan isi hatiku kepada Bayu. Namun, kali ini ia tampak lelah dengan keluhanku. Aku mencoba menjelaskan perasaanku dengan hati-hati, berharap ia bisa mengerti. "Bayu, aku benar-benar butuh dukunganmu. Aku merasa sendirian menghadapi semua ini," kataku dengan suara pelan. Bayu menghela napas panjang sebelum menjawab. "Dewi, kamu terus-terusan mengeluh soal Ibu dan Ratih. Aku jadi bingung harus bagaimana. Kalau kamu merasa berat, ya sudah, aku akan bicara lagi dengan mereka." "Bayu, aku hanya ingin kamu ada di pihakku. Aku ingin tahu bahwa aku berarti untukmu," kataku sambil menahan air mata. Bayu terdiam sebelum akhirnya berkata, "Aku selalu di pihakmu, Dewi. Tapi, kamu juga harus mengerti situasi ini. Mereka keluargaku, dan kita tinggal di rumah mereka." Kata-kata Bayu membuatku merasa sendirian. Aku mulai bertanya-tanya apakah aku bisa terus bertahan dalam situasi ini. Setiap hari, aku harus menghadapi tekanan dari Bu Sari dan Ratih, sementara Bayu sepertinya tidak sepenuhnya memahami perjuanganku. Namun, aku masih mencoba meyakinkan diriku sendiri untuk bertahan. Mungkin suatu hari keadaan akan berubah. Mungkin suatu hari Bayu akan benar-benar membuktikan janjinya untuk membawaku keluar dari rumah ini. Malam itu, aku menatap langit-langit kamar sambil bertanya pada diriku sendiri, berapa lama lagi aku bisa bertahan? Beberapa minggu setelah peristiwa itu, aku mulai merasakan kelelahan yang lebih dalam. Setiap hari, aku merasa terjebak dalam rutinitas yang tidak berkesudahan, selalu menjadi orang yang harus menjaga ketenangan dan kebersihan rumah, namun seringkali merasa tidak dihargai. Tidak ada yang berubah. Meski aku terus berharap Bayu akan menyadari betapa beratnya beban yang aku pikul. Hari itu, saat aku kembali memasak sarapan di dapur, Bu Sari masuk dengan ekspresi seperti biasanya, dingin dan sedikit menggurui. "Dewi, kamu sudah masak nasi yang cukup belum? Raka bilang tadi dia nggak kebagian lagi," katanya tanpa melihat ke arahku. "Sudah, Bu. Nasi sudah cukup," jawabku, mencoba menahan emosi. Aku merasa seperti sebuah mesin yang hanya berfungsi untuk memenuhi permintaan orang lain tanpa ada penghargaan. Seperti biasa, aku melayani tanpa berkata banyak.
Namun, di dalam hatiku, ada perasaan yang semakin menumpuk, kecewa dan frustasi. Ketika sarapan selesai dan aku bersiap untuk membersihkan meja, Ratih datang dan dengan sengaja menjatuhkan piringnya. "Dewi, piringnya pecah. Ini kan tanggung jawabmu juga," katanya sambil tersenyum sinis. Aku merasa seluruh tubuhku lelah. Matahari seolah lebih panas daripada biasanya, dan aku merasa seolah berada di luar rumah ini, di tempat yang penuh panas dan tak ada tempat berteduh. Setelah kejadian itu, aku kembali berbicara dengan Bayu, dengan harapan dia bisa melihat betapa dalamnya perasaanku. Aku mengajaknya untuk duduk dan berbicara dengan serius di kamar. "Bayu, aku merasa seperti hidup dalam penjara. Setiap hari, aku di sini, melakukan semuanya sendiri, dan tak ada yang mengerti. Bahkan kamu pun seakan menutup mata terhadap apa yang terjadi," kataku dengan suara yang hampir pecah. Bayu menatapku dengan tatapan kosong, seolah berpikir keras. "Dewi, aku tahu semuanya sulit, tapi kamu harus sabar sedikit lagi. Aku benar-benar ingin kita keluar dari rumah ini, tapi semua butuh waktu." Aku menggigit bibir, menahan air mata yang ingin keluar. Aku capek menunggu. "Bayu, aku merasa seperti tidak ada harapan lagi. Kamu tak pernah benar-benar ada di sini untukku." Aku merasakan suasana menjadi sangat berat. Bayu tidak tahu harus berkata apa, dan aku tahu dia tidak benar-benar bisa memahami rasa sakit yang kurasakan. Beberapa hari kemudian, aku memutuskan untuk berbicara dengan Bu Sari dan Ratih secara langsung. Aku tahu ini adalah langkah besar, namun aku tidak ingin lagi diam dalam kesedihan. Aku harus menyuarakan perasaanku. Suatu sore, aku mengundang Bu Sari dan Ratih untuk duduk bersama di ruang tamu. Aku tahu ini akan menjadi percakapan yang sulit, namun aku sudah tidak bisa menahan diri lagi. Bu Sari duduk dengan ekspresi serius, sementara Ratih hanya memandangku dengan tatapan sinis. Aku mulai berbicara, mencoba mengontrol suaraku. "Bu, Kak Ratih, aku ingin berbicara dengan jujur. Aku merasa seperti tidak diterima di sini. Aku terus bekerja keras, tetapi sepertinya tidak ada yang menghargai usaha dan pengorbananku. Aku merasa seperti hanya pelayan di rumah ini, bukan bagian dari keluarga." Silence menghiasi ruangan. Bu Sari menatapku tajam, dan Ratih langsung membuka mulut dengan nada kasar. "Jadi, kamu merasa kami tidak menghargaimu? Kami hanya meminta kamu untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan seorang istri. Dewi, apa yang salah dengan itu?" Aku terdiam sejenak. Rasa marah yang terpendam kini terasa membuncah. Aku bukan hanya istri yang harus melayani semua kebutuhan rumah tangga. Aku juga seorang manusia, dengan perasaan, dengan harapan, dan dengan mimpi-mimpi yang ingin aku capai. Tetapi di sini, aku hanya dianggap sebagai pembantu. Mereka berdua terdiam, dan aku bisa merasakan ketegangan yang semakin memuncak. Tidak ada kata-kata lagi yang keluar dari mulut mereka. Semua yang kuungkapkan adalah kenyataan yang sulit untuk diterima. Namun aku tidak peduli. Aku harus berbicara. Setelah beberapa saat, Bu Sari berdiri dan berkata dengan nada datar. "Baiklah, Dewi. Kalau kamu merasa begitu, mungkin kamu harus memikirkan kembali apakah tempatmu di sini benar-benar ada." Kalimat itu membuat hatiku tercekat. Aku menyadari, mungkin inilah waktunya untuk mengambil keputusan besar dalam hidupku. Aku tidak bisa terus hidup seperti ini, selalu berusaha untuk menyenangkan orang lain, sementara hatiku semakin hancur. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk berbicara dengan Bayu sekali lagi. Aku harus memberitahu dia tentang perasaanku, meskipun aku tahu itu akan menyakitinya. "Bayu," kataku dengan suara pelan namun tegas. "Aku tidak bisa terus tinggal di sini. Aku merasa semakin tertekan dan tidak dihargai. Aku butuh dukunganmu, dan aku butuh perubahan." Bayu menatapku dengan bingung. "Dewi, jangan bilang kamu ingin pergi. Kita sudah hampir sampai di titik di mana kita bisa hidup sendiri." "Bayu, aku sudah terlalu lama menunggu. Aku tidak bisa lagi terus hidup dalam bayangan janji-janji yang tidak pernah nyata. Aku ingin merdeka. Aku ingin menemukan kebahagiaanku sendiri.
Jawabku dengan mata yang penuh tekad. Aku tahu keputusan ini akan mengubah segalanya. Tapi aku merasa ini adalah langkah yang harus kuambil, demi kebahagiaanku sendiri. Pagi itu dimulai seperti hari-hari biasa, dengan rutinitas sederhana yang terasa nyaman. Aku sedang sibuk membersihkan ruang makan ketika tiba-tiba sebuah perabotan kaca besar yang ada di meja makan terjatuh ke lantai dengan suara keras yang menggema di seluruh rumah. Aku terkejut, dan tanpa pikir panjang segera berusaha mengangkatnya. Namun dalam kepanikan aku tidak sengaja menggoreskan tanganku dengan pecahan kaca yang tajam. Darah mulai mengalir dari jemariku, membuatku semakin panik. Namun, sebelum aku sempat menangani lukaku, suara langkah kaki yang berat terdengar mendekat. Bu Sari, Ibu Bayu, muncul di ambang pintu dengan ekspresi marah yang langsung membuat hatiku berdebar. Dewi, apa-apaan ini? Teriak Bu Sari, suaranya penuh dengan kemarahan. Kenapa rumah ini selalu berantakan kalau kamu yang pegang? Apa kamu nggak bisa hati-hati sedikit? Aku terdiam, terlalu bingung dan terluka untuk memberikan respons. Ratih, yang tiba-tiba muncul dari belakang ibunya, langsung menambahkan kata-kata yang menusuk. Ya, dari dulu juga gitu. Kamu selalu ceroboh. Nggak bisa jaga rumah, malah bikin rusak barang-barang di rumah ini. Ratih bersikap seolah-olah semua ini adalah kesalahanku semata. Aku menundukkan kepala, mencoba menahan air mata yang hampir menetes. Luka di tanganku semakin terasa perih. Namun tidak ada satupun dari mereka yang menunjukkan tanda-tanda peduli. Bu Sari malah lebih lanjut menyalahkanku tanpa memberikan ruang untuk klarifikasi. Dewi, jangan cuma diam, coba bersihkan ini semua. Kata Bu Sari dengan nada tinggi. Kamu itu nggak ada gunanya. Aku menahan rasa sakit dan emosi, tapi aku tahu aku harus segera membersihkan serpihan kaca yang berserakan. Aku pun meraih sapu dan pengki, berusaha untuk membereskan semuanya. Namun, tangan kiriku yang terluka membuat pekerjaanku semakin sulit. Setiap kali aku mencoba memungut pecahan kaca, tangan itu semakin terasa perih. Aku mengabaikan rasa sakit dan terus berusaha membersihkan rumah secepat mungkin, berharap agar mereka berhenti memarahiku. Namun, seiring waktu, darah dari tanganku terus mengalir, menambah perasaan cemas dan frustasi. Dalam keputusasaanku, aku mendengar suara langkah kaki yang lebih berat, dan sekejap Bayu muncul di pintu ruang tamu. Dewi, apa yang terjadi? Bayu berlari menghampiriku. Wajahnya terkejut melihat tanganku yang terluka dan serpihan kaca yang berserakan. Dia langsung memegang tanganku dengan hati-hati, mencoba menenangkan aku. Kenapa nggak bilang kalau kamu terluka? Namun, saat Bayu menatapku, pandangannya beralih ke Bu Sari dan Ratih yang berdiri di sana, tampak tidak peduli dengan keadaan kami. Bayu terlihat marah, bahkan lebih marah daripada yang pernah kulihat sebelumnya. Ini yang kalian lakukan pada istri aku? Lihat, Dewi terluka dan kalian malah mengomel tanpa kasihan sedikit pun. Kata Bayu, suaranya mulai meninggi. Ibu, Ratih, kalian gak lihat apa yang terjadi? Kenapa Dewi diperlakukan seperti ini? Bu Sari dan Ratih tampaknya terkejut dengan reaksi Bayu yang tiba-tiba, dan mereka saling bertatapan dengan ekspresi bingung. Namun, Bu Sari berusaha untuk tetap tenang dan berbicara dengan suara yang lebih pelan, berusaha menenangkan situasi. Bayu, ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Dewi itu ceroboh. Barang-barang itu jatuh karena dia yang gak hati-hati. Kami hanya mengingatkan dia agar lebih berhati-hati di rumah, ujar Bu Sari, berusaha menutupi apa yang terjadi dengan alasan sepele. Ratih pun ikut menambahkan dengan nada yang lebih santai. Iya, Bayu. Aku cuma bilang kalau Dewi itu lebih hati-hati, supaya nggak sering terjadi hal-hal kayak gini. Namun, Bayu tampaknya tidak bisa menahan kemarahannya. Ia menatap mereka dengan tatapan penuh kebingungan dan kekecewaan. Ini bukan cuma soal perabotan yang jatuh. Ini tentang cara kalian memperlakukan Dewi. Kenapa nggak ada sedikit pun rasa kasihan? Dia terluka dan kalian malah membandingkannya dengan orang lain. Bayu berkata dengan suara yang semakin meninggi. Tangannya menggenggam erat tanganku yang terluka. Aku nggak mau lihat Dewi diperlakukan seperti ini lagi.
Busari dan Ratih tampaknya sedikit terkejut dengan reaksi Bayu yang begitu keras. Mereka berusaha untuk meredakan keadaan. Namun Bayu tak peduli. Bayu, ini cuma salah paham. Kita nggak maksud seperti itu. Busari menjelaskan dengan cepat, berusaha menenangkan Bayu. Ratih juga mencoba berbicara dengan suara yang lebih lembut. Benar, Bayu. Kami nggak bermaksud memperlakukan Dewi seperti itu. Cuma, kami khawatir kalau rumah ini jadi berantakan terus kalau dia nggak lebih hati-hati. Namun Bayu sudah tidak bisa menahan amarahnya lagi. Cukup. Kalian nggak tahu apa yang terjadi di sini. Dewi adalah istriku, dan aku nggak akan biarkan kalian terus memperlakukan dia seperti pembantu di rumah ini. Bayu berkata dengan penuh penekanan. Suaranya nyaris berteriak. Aku nggak mau kamu berdua terus-menerus menyalahkan Dewi untuk segala sesuatu yang salah. Kalau nggak bisa menghargai dia, lebih baik kalian diam saja. Setelah melontarkan kata-kata itu, Bayu memegang tanganku dengan lembut, mencoba menenangkan aku yang masih diliputi rasa cemas dan sakit. Dewi, ayo kita ke kamar. Kita obati luka kamu, ujar Bayu. Kali ini suaranya lebih lembut dan penuh perhatian. Aku hanya mengangguk pelan. Meskipun hatiku terasa sangat kecewa dan sakit. Kami berdua keluar dari ruang tamu menuju kamar. Dan Bayu dengan hati-hati membersihkan luka di tanganku. Aku bisa merasakan kepedihan yang ia rasakan. Dan meskipun hatiku terluka, aku tahu dia berusaha untuk mendukungku. Namun, rasa takut dan keraguan mulai muncul di pikiranku. Bayu mengusap tanganku dengan pelan. Maafkan aku, Dewi. Aku nggak tahu kalau mereka seburuk itu. Aku janji, nggak akan ada lagi yang kayak gini. Aku tersenyum tipis, meskipun itu terasa sulit. Aku nggak tahu berapa lama lagi aku bisa bertahan, Bayu, kataku pelan, berbicara dengan suara yang hampir tenggelam. Semua ini makin lama makin berat. Aku nggak tahu apa yang akan terjadi. Bayu menatapku dengan tatapan serius, matanya penuh penyesalan. Kita akan cari jalan keluarnya. Dewi, aku nggak akan biarkan kamu menderita begitu terus. Aku janji, ini nggak akan terus berlanjut. Kita akan hadapi semuanya bersama-sama. Namun, meskipun Bayu berkata seperti itu, aku merasa keraguan yang dalam muncul di hatiku. Aku ingin percaya padanya. Tapi aku juga tahu bahwa masalah yang ada ini jauh lebih besar daripada sekadar kata-kata manis. Apakah Bayu benar-benar bisa melindungiku dari keluarganya? Atau, seperti yang pernah aku rasakan sebelumnya, semuanya akan tetap berakhir dengan kekecewaan yang lebih besar? Malam itu, meskipun Bayu berusaha untuk memberi dukungan, aku merasa kesedihan yang lebih dalam. Dan aku mulai bertanya-tanya, apakah aku bisa bertahan lebih lama dalam rumah yang penuh dengan ketegangan seperti ini? Saat sore itu, rumah tampak lebih sepi dari biasanya. Bayu belum pulang dari kantor, dan aku sedang duduk di ruang tamu, mencoba menenangkan diri setelah kejadian pagi yang masih terasa menghantui. Tiba-tiba, pintu ruang tamu terbuka dengan suara keras, dan Ratih serta Busari, ibu Bayu, masuk dengan ekspresi yang penuh amarah. Aku langsung merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Dewi! Ratih memanggilku dengan nada tajam. Langkahnya mendekat dengan sikap penuh provokasi. Kemarin kamu berani sekali mempermalukan ibu dan aku di depan Bayu. Kamu pikir bisa begitu saja menyalahkan kami tanpa konsekuensi? Aku menahan napas, berusaha tetap tenang meskipun dalam hatiku aku merasa sangat cemas. Ratih sudah mulai berbicara dengan cara yang lebih menekan, mencoba mengintimidasi aku. Bayu membentak kami berdua, dan itu semua karena kamu, Dewi. Lanjut Ratih, kini suaranya lebih keras. Kami sudah cukup sabar, tapi ternyata kamu tidak tahu diri. Kamu bukan siapa-siapa di rumah ini. Jangan sekali-sekali berani mencoba untuk mengalahkan ibu dan aku. Aku mencoba untuk berbicara, namun suara mereka yang semakin meninggi membuatku terdiam. Rasanya ada begitu banyak tekanan, tak hanya dari kata-kata mereka, tetapi juga dari ekspresi Busari yang semakin menambah ketegangan. Busari menatapku dengan pandangan tajam, yang mengingatkanku pada sorot mata yang penuh kebencian. Kamu kira kamu bisa terus mengontrol Bayu dengan cara seperti itu?
katanya dengan suara rendah yang penuh ancaman. Kami yang membesarkan Bayu, dan kalau bukan karena kami, kamu nggak akan bisa hidup seperti sekarang. Jangan terlalu sombong, Dewi. Aku tidak bisa menahan emosi lagi. Hati ini terasa begitu sakit. Namun aku berusaha menahan diri agar tidak menangis. Aku menatap Busari dengan mata yang penuh rasa kecewa. Jadi, kalian berdua merasa berhak atas hidup saya? Tanyaku dengan suara yang hampir bergetar. Sampai kapan saya harus menerima perlakuan seperti ini? Saya bukan pembantu kalian, Busari dan Ratih. Jangan pernah mencoba membandingkan saya dengan diri kalian. Tiba-tiba, suara pintu terbuka terdengar keras. Bayu, yang baru saja pulang dari kantor, berdiri di ambang pintu dengan wajah yang penuh amarah. Dia melihat ke arahku, lalu melirik Busari dan Ratih dengan tatapan yang penuh kemarahan. Apa yang sedang terjadi di sini? Bayu bertanya, suaranya sangat dingin, seolah menahan kemarahan yang luar biasa. Kenapa Ibu dan Ratih memojokkan Dewi seperti ini? Apa kalian tidak merasa malu? Kemarin saja kalian sudah dipermalukan di depan saya. Busari terkejut dengan sikap Bayu yang tiba-tiba melawan mereka. Tapi dia mencoba tetap tenang. Bayu, ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Dewi itu terlalu kasar. Kita cuma ingin dia tahu kalau tidak bisa bertindak semena-mena di rumah ini. Namun, Bayu tidak bisa lagi menahan marahnya. Semena-mena? Kalian yang semena-mena di sini, bukan Dewi. Kalau kalian terus memperlakukan Dewi seperti ini, aku tidak akan tinggal diam lagi, katanya dengan tegas. Aku tidak akan biarkan kalian terus mengendalikan hidupku dan hidup Dewi. Ratih dan Busari terdiam sejenak, namun tak lama kemudian, Busari mulai bicara dengan nada yang lebih mengancam. Bayu, jangan berpikir kalau kamu bisa terus bersikap seperti ini. Kami yang memberi makan dan membiayai hidupmu. Kalau kamu keluar dari rumah ini, kamu akan merusak semuanya. Kamu pikir hidup kamu akan baik-baik saja tanpa kami? Bayu tampak semakin kesal. Aku tidak peduli. Aku tidak akan membiarkan Ibu dan Ratih terus memperlakukan Dewi seperti ini. Aku akan keluar dari rumah ini jika itu yang terbaik. Aku terkejut mendengar keputusan Bayu yang begitu tegas. Dia benar-benar serius. Namun, Busari sepertinya tidak mau menyerah begitu saja. Bayu, kamu tidak boleh keluar begitu saja. Kita masih ada kewajiban bersama. Kita masih bergantung pada penghasilanmu untuk menjalankan rumah ini. Kamu pikir kami bisa hidup tanpa bantuanmu? Perekonomian rumah ini akan hancur. Busari mulai terdengar cemas. Kamu harus berpikir lebih matang. Jangan karena masalah kecil kamu langsung mengambil keputusan yang tidak rasional. Bayu terdiam sejenak, tapi amarah di matanya tetap terlihat jelas. Tidak ada yang lebih penting daripada menghargai istri saya. Kalau kamu terus mengancam dan mengatur hidup saya, lebih baik aku keluar dan mencari jalan lain. Ratih, yang sejak tadi hanya diam, akhirnya angkat bicara. Bayu, kamu terlalu ikut-ikutan Dewi. Kamu sudah lupa siapa yang menghidupi kamu selama ini? Ratih berkata dengan nada yang mengejek. Kalau kamu keluar, kamu akan jatuh miskin dan hidup menderita. Kami sudah cukup sabar dengan sikapmu. Bayu menatap mereka dengan tatapan yang keras. Kalau saya harus memilih antara terus tinggal di rumah ini dan membiarkan kalian memperlakukan Dewi seperti itu, saya lebih memilih keluar. Tidak ada gunanya saya tinggal di tempat yang penuh dengan kebohongan dan ancaman. Keheningan sejenak menghampiri kami. Aku melihat Bayu dengan mata yang penuh tekad. Aku tahu dia serius dengan keputusan ini. Namun, di sisi lain, aku merasa cemas. Aku tidak ingin Bayu merusak hubungannya dengan keluarganya karena aku. Aku meraih tangannya, mencoba untuk menenangkan Bayu. Bayu, kita bisa cari jalan lain. Jangan ambil keputusan terburu-buru, kataku, mencoba menahan rasa khawatir. Aku tidak ingin kamu kehilangan segalanya hanya karena aku. Bayu menatapku dengan tatapan lembut, kemudian mengusap pipiku dengan telapak tangan. Tidak ada yang lebih penting dari kamu, Dewi. Aku akan melindungimu, apapun yang terjadi. Meskipun aku merasa cemas,
Hatiku merasa lebih tenang setelah mendengar kata-kata Bayu. Namun, aku tahu ini hanya permulaan. Masalah yang kami hadapi masih panjang, dan kami harus berjuang bersama untuk melewatinya. Setelah percakapan yang menegangkan dan penuh ancaman dengan Busari dan Ratih, Bayu dan aku duduk di ruang tamu, memikirkan langkah selanjutnya. Hati kami berdua terikat oleh keinginan untuk melindungi hubungan kami, untuk membangun hidup baru tanpa terus-menerus dihantui oleh kebohongan dan pengendalian keluarganya. Kami sudah terlalu lama terjebak dalam rutinitas yang menyakitkan, dan kami tahu bahwa untuk melanjutkan hidup, kami harus pergi dari rumah itu. Bayu, apakah kamu yakin dengan keputusan ini? Tanyaku pelan, memandang wajahnya yang serius. Bayu menggenggam tanganku dengan erat. Matanya penuh keyakinan. Dewi, aku sudah berpikir matang-matang. Aku tidak bisa terus hidup di bawah tekanan seperti ini. Kita layak untuk bahagia, jauh dari semua kebohongan dan manipulasi mereka. Aku mengangguk, meskipun ada rasa takut yang menggelayuti hati. Kami tahu bahwa keputusan ini bukanlah hal yang mudah. Bayu menyarungkan tasnya, mempersiapkan diri untuk pergi. Kami sudah membuat keputusan, dan kami siap menghadapi apapun yang datang. Namun, begitu kami mulai berjalan menuju pintu depan, ketegangan yang kami rasakan di rumah itu semakin terasa. Tiba-tiba, suara langkah cepat terdengar di belakang kami. Busari dan Ratih muncul di ambang pintu dengan ekspresi yang penuh kebencian. Jadi kalian berdua benar-benar ingin pergi? Suara Busari terdengar keras dan penuh kemarahan. Tangannya terangkat menuding ke arah kami. Kalian pikir bisa begitu saja meninggalkan kami setelah semua yang kami lakukan untuk kalian? Tanpa kami, kalian tidak akan bisa hidup nyaman seperti ini. Dewi, kamu pikir kamu bisa menghancurkan keluarga kami dengan mudah? Ratih, yang berdiri di samping ibunya, tak mau kalah. Kamu hanya seorang wanita biasa yang hanya memanfaatkan Bayu. Tidak akan ada yang mendukung kalian berdua di luar sana. Kalian akan menderita, merasakan betapa susahnya hidup tanpa bantuan kami. Ratih tertawa sinis, seperti menikmati penderitaan yang dia bayangkan akan terjadi pada kami. Aku bisa merasakan amarah Busari yang meluap-luap. Tanpa ampun, dia berteriak lagi. Kalian akan menyesal dengan keputusan kalian. Hidup kalian akan penuh dengan kesulitan. Kalian akan tahu rasanya hidup tanpa bantuan kami. Tidak ada yang akan peduli pada kalian. Aku merasakan tubuhku kaku karena mendengar sumpah serapah yang keluar dari mulut Busari. Rasanya seperti ada beban berat yang ditimpakan padaku, dan setiap kata yang dia ucapkan semakin menyakiti hati ini. Namun, aku berusaha untuk tetap tenang dan menguatkan diri. Bayu berdiri tegak di sampingku. Wajahnya merah padam karena marah. Ibu, Ratih, kalian tidak punya hak untuk mengatur hidup kami lagi. Kami tidak akan terus tinggal di rumah yang penuh kebencian dan manipulasi. Kami akan menjalani hidup kami sendiri. Busari tersentak mendengar keputusan itu, tetapi amarahnya tak teredam. Kamu berani membantah kami, Bayu? Kamu akan menyesal. Kamu akan merasakan bagaimana rasanya hidup tanpa aku. Kalian akan jatuh dan hancur. Suaranya melengking, mengisi seluruh rumah dengan kebencian yang tak terkendali. Ratih ikut menambah ketegangan. Iya, kalian akan berakhir dengan hidup yang menyedihkan. Kami akan menunggu saat kalian kembali ke sini, menangis, dan meminta maaf, karena kalian tahu kalian tidak akan bisa bertahan tanpa kami. Aku merasa gemetar mendengar kata-kata itu. Namun dalam hati aku tahu bahwa ini adalah ujian pertama kami setelah mengambil keputusan besar. Aku melihat ke arah Bayu, yang kini menatap ibunya dengan tatapan yang tak lagi penuh rasa hormat. Di matanya, hanya ada ketegasan dan keberanian. Bu, Ratih, kalau kalian mengira kami akan kembali karena sumpah serapah ini, kalian salah besar. Bayu berkata dengan tegas. Kami sudah membuat keputusan. Kami akan pergi. Dan ini adalah pilihan kami. Tidak ada yang bisa mengubahnya. Meskipun Busari dan Ratih terus melontarkan kata-kata yang penuh kebencian, Bayu tetap tenang. Aku merasakan kekuatan dalam dirinya, dan aku merasa semakin yakin bahwa kami membuat keputusan yang benar. Kami harus keluar dari lingkungan yang toksik ini,
dan membangun hidup kami bersama, tanpa ada lagi campur tangan yang merusak. Bayu, Dewi, kalian bisa pergi, tapi hidup kalian akan hancur. Ini bukan hanya peringatan, ini adalah kenyataan. Teriak Busari, suaranya penuh amarah. Kalian akan merasakannya. Namun, Bayu tidak tergoyahkan. Ibu, Ratih, kami pergi sekarang. Kami tidak perlu mendengarkan ancaman kalian lagi. Dia meraih tanganku dan menarikku keluar dari rumah, meninggalkan segala kemarahan yang ada di belakang kami. Ketika kami melangkah keluar, aku bisa merasakan udara segar menyambut kami. Meski langkah kami penuh ketegangan dan rasa cemas, ada sesuatu yang menyentuh hatiku. Aku merasa lebih bebas, dan meskipun masa depan kami penuh ketidakpastian, aku tahu bahwa selama kami bersama, kami akan bisa melewati semuanya. Setelah keputusan yang sulit untuk meninggalkan rumah orang tua Bayu, kehidupan mereka berdua mulai memasuki babak baru yang penuh tantangan, namun juga harapan. Bayu dan Dewi memutuskan untuk meninggalkan semua yang ada di rumah tersebut. Meskipun itu berarti meninggalkan kenyamanan dan rasa aman yang mereka pernah miliki. Mereka menyewa sebuah kontrakan kecil yang terletak cukup jauh dari lingkungan rumah Busari dan Ratih, berharap bisa memulai hidup baru yang bebas dari tekanan dan kekangan. Hari-hari pertama di kontrakan itu penuh dengan kesederhanaan. Mereka bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan meskipun hidup mereka tidak mudah, ada kebahagiaan yang muncul dari setiap momen bersama. Bayu bekerja lebih keras lagi untuk membuktikan pada dirinya sendiri bahwa dia bisa sukses tanpa harus bergantung pada keluarganya. Dewi, yang selama ini telah berjuang untuk mendukung Bayu, juga merasa lebih tenang dan bahagia karena akhirnya bisa hidup berdampingan dengan suaminya tanpa adanya tekanan dari keluarga Bayu. Tahun demi tahun berlalu, dan kehidupan mereka semakin membaik. Karir Bayu yang semula stagnan mulai menunjukkan tanda-tanda kemajuan. Kerja keras dan dedikasinya akhirnya dihargai, dan dia naik pangkat di perusahaan tempatnya bekerja. Keberhasilan ini tidak datang dengan mudah, namun Bayu tak pernah menyerah. Setiap tantangan yang mereka hadapi bersama Dewi semakin memperkuat tekad mereka untuk terus maju. Dewi selalu menjadi pendukung setia Bayu, dan meskipun kehidupan mereka tidak selalu mulus, mereka selalu berusaha untuk tetap bersama. Keduanya merasa bahwa perjuangan mereka selama ini telah mengajarkan mereka banyak hal tentang ketekunan, kerja keras, dan arti sebuah keluarga yang sesungguhnya. Akhirnya, dengan usaha dan keberhasilan Bayu yang semakin menanjak, mereka berhasil membeli sebuah rumah mewah di perumahan elit. Rumah yang dahulu hanya menjadi impian mereka berdua kini menjadi kenyataan. Keberhasilan ini bukan hanya milik Bayu, tapi juga Dewi, yang telah bersama Bayu melalui segala suka dan duka. Namun, kehidupan keluarga Bayu di rumah orang tuanya tidak berjalan dengan baik. Keluarga Busari dan Ratih mulai merasakan akibat dari keputusan Bayu yang memilih untuk meninggalkan mereka. Raka, suami Ratih yang selama ini bergantung pada Bayu untuk mencari nafkah, dipecat dari pekerjaannya. Tanpa penghasilan, mereka kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Rumah mereka pun akhirnya disita oleh bank karena tidak mampu membayar hutang-hutang yang menumpuk. Ratih dan Busari yang sebelumnya selalu merasa superior karena dukungan Bayu kini harus menghadapi kenyataan pahit. Mereka yang dulu sering mengejek Dewi dan Bayu kini terjebak dalam masalah keuangan yang serius. Keputusan Bayu untuk meninggalkan mereka berimbas pada kehidupan mereka yang kini penuh kesulitan. Namun, meskipun mereka menghadapi kegagalan, mereka tidak pernah mengakui bahwa tindakan mereka terhadap Dewi dan Bayu adalah penyebab utama dari kehancuran hidup mereka. Ratih merasa marah dan cemburu melihat kesuksesan Bayu dan Dewi. Dia merasa hidupnya semakin sulit karena tidak ada lagi yang membiayai kehidupannya. "Kamu pikir kita bisa hidup tanpa bantuanmu, Bayu?" Ratih pernah berkata dengan nada penuh kebencian ketika bertemu dengan Bayu di suatu kesempatan. "Kamu sudah meninggalkan kami dan sekarang kami harus berjuang sendiri." Namun, Bayu yang telah sukses kini tidak lagi merasa terganggu dengan tuduhan dan cercaan dari keluarganya. Dia tahu bahwa keputusan yang dia ambil untuk meninggalkan mereka adalah langkah yang benar. "Kalian bisa mengeluh sepuasnya," jawab Bayu dengan tegas. "Tapi saya tidak akan membiarkan hidup saya dihancurkan oleh kebencian dan egoisme." Sementara itu,
Dewi yang kini semakin kuat dan mandiri merasa bangga dengan pencapaian mereka. Mereka telah melewati banyak rintangan dan kesulitan bersama, dan kini mereka memiliki segalanya yang mereka impikan. Rumah baru mereka bukan hanya simbol kesuksesan, tetapi juga hasil dari kerja keras dan pengorbanan mereka berdua. Meskipun Bayu dan Dewi tidak pernah melupakan masa lalu mereka bertekad untuk tidak membiarkan masa lalu itu menghantui kebahagiaan mereka. Mereka tahu bahwa hidup mereka kini berada di tangan mereka sendiri, dan mereka siap untuk menghadapi masa depan bersama dengan penuh keyakinan.